Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Halimah Wokas dengan NIM 200972520155, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025, program studi pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri Kota Sorong dengan materi pelestarian budaya Indonesia. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini semua sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Keterangannya apa? Oh, sakit. Oh ya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita sebagai manusia yang beriman, berarti kita berdoa dulu sebelum melanjutkan aktivitas. Untuk itu, satu orang untuk maju pimpin doa dulu di depan. Perhatian. Allahu Akbar. Teman-teman langsung bagian buat kita berdua. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warzuqni rahmah. Amin. Baik anak-anak, Ibu Guru absen dulu ya. Adelia Zahira hadir? Afika? Ahmad Rizky? Seli? Oh sakit. Syifa? Oke, terima kasih ya. Berarti anak-anak hari ini ada yang sakit, ada yang izin ya. Oke, baik anak-anak, Ibu Guru mengharap supaya yang sakit semoga cepat sembuh dan kembali sekolah seperti biasa. Amin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, Ibu Guru minta satu orang untuk maju pimpin untuk kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu nasional yang hari ini Ibu Guru berikan adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Untuk itu, Bu Guru minta Ananda Felisa untuk maju. Semuanya berdiri. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, airku tanah airku Indonesia. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu Guru mengulas kembali materi minggu lalu. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Angklung. Kalau ini gambar? Tari tortor. Nah, apa hubungan kedua gambar tersebut dengan budaya Indonesia? Ada yang masih ingat? Apa hubungan kedua gambar ini? Angklung dan tari tortor dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada yang masih ingat? Oh, ada.
Masya Allah, luar biasa. Coba Aisyah. Ini. Dari daerah tersebut, kampung dan budaya Indonesia lainnya adalah mereka sangat erat, sangat berkaitan dan saling melengkapi sebagai identitas, alat sosial dan warisan budaya yang uniknya, serta sebagai simbol filosofi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Masya Allah, luar biasa, kita berikan aplaus. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara pelestarian budaya Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di pelestarian budaya Indonesia, yaitu A. Pengertian pelestarian budaya. Pelestarian budaya adalah upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan Indonesia agar tetap hidup, berkembang, dan diwariskan ke generasi penerus. Itu adalah pengertian dari pelestarian budaya Indonesia. Sekarang kita masuk di jenis-jenis budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Jenis-jenis budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan itu ada dua macam, anak-anak. Yang pertama, itu budaya benda atau tangible. Yang kedua, itu budaya tak benda atau intangible. Nah, budaya benda itu seperti apa? Yang pertama seperti Candi Borobudur. Yang kedua apa? Rumah adat. Yang ketiga apa? Naskah kuno. Yang keempat, senjata tradisional. Nah, rumah adat itu seperti apa saja? Rumah gadang, rumah tongkonan, rumah joglo, dan masih banyak lagi rumah adat di setiap daerah. Ini beberapa contoh rumah adat yang Ibu Guru tuliskan. Terus, kalau budaya tak benda atau intangible itu seperti apa? Seperti ini, anak-anak. Tak benda. Bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu bahasa daerah Jawa, bahasa daerah Sunda, bahasa daerah Batak, bahasa daerah Papua, dan masih banyak lagi bahasa daerah. Itu masuk di mana? Masuk di budaya tak benda atau disebut dengan intangible. Yang kedua, selain bahasa daerah, tarian tradisional. Seperti tari saman, tari pendek, dan tari kecak. Masih banyak lagi tari yang lain. Yang ketiga, lagu daerah. Nah, contoh lagu daerah seperti apa saja? Rasa sayangnya, ampar-ampar pisang. Masih banyak lagi, nak. Selain yang kedua yang Ibu Guru paparkan, masih banyak lagi. Terus, apa lagi yang masuk? Upacara adat. Upacara adat itu seperti apa? Rombu Solo, ngaben, serantahun. Nah, selain itu ada lagi namanya pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini juga masuk di dalam budaya tak benda. Nah, seperti pengobatan herbal atau sistem pertanian. Sudah paham, anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk di contoh pelestarian budaya Indonesia. Anak-anak, pelestarian budaya Indonesia itu ada 3 contoh. Yang pertama, melalui pendidikan. Yang kedua, melalui teknologi. Dan yang ketiga, melalui kegiatan masyarakat. Melalui pendidikan, contohnya seperti muatan lokal di sekolah. Ibu Guru pernah menyuruh kalian membuat makanan khas tradisional daerah masing-masing. Itu adalah salah satu contoh pelestarian budaya di lingkungan sekolah anak-anak. Yang ketiga apa? Peringatan Hari Besar Nasional dengan nuansa kearifan lokal. Yang kedua, melalui teknologi. Melalui teknologi, anak-anak, itu yang pertama melalui digitalisasi naskah kuno. Jadi HP itu jangan saja gunakan untuk main game, main TikTok, tapi anak-anak gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, yang kedua, aplikasi pembelajaran bahasa daerah. Kan di dalam HP itu ada aplikasi pembelajaran bahasa daerah.
Kalau memang anak-anak tinggal di kota tidak tahu bahasa daerah, sekarang sudah canggih anak-anak. Tinggal ambil HP, buka, lalu bisa pelajari melalui aplikasi. Itu adalah contoh bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, melalui virtual museum atau pameran budaya online. Kamu juga bisa lihat pameran-pameran lewat online. Sekarang kan sudah canggih toh? Nah, oke. Yang ketiga melalui apa anak-anak? Melalui kegiatan masyarakat. Itu salah satu contoh. Melalui kegiatan masyarakat, satunya itu adalah festival budaya daerah. Festival budaya daerah ini contohnya seperti apa, Nak? Festival Danau Sentani. Masih ada lagi, masih banyak lagi. Yang dua, sanggar seni yang melatih generasi muda. Yang ketiga itu ada komunitas pelestarian, yaitu seperti komunitas batik, komunitas wayang, dan masih banyak lagi komunitas yang lainnya. Anak-anak paham? Nah, sekarang anak-anak, kita masuk di peran siswa dalam pelestarian budaya. Bagaimana peran siswa atau peran anak-anak dalam melestarikan budaya yang ada di Indonesia? Ini ada beberapa. Yang pertama adalah mempelajari budaya daerah sendiri. Jadi anak-anak kita harus mempelajari, selain mempelajari budaya daerah lain, kamu juga harus wajib mempelajari daerah kalian sendiri. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa daerah di rumah bersama keluarga. Jadi kalau anak-anak di rumah itu bisa komunikasi bahasa daerah kalian dengan orang tua kalian dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kamu melestarikan budaya daerah kamu, karena orang tua kita tidak selamanya hidup dengan kita kan. Nah, jadi ibu guru harap mulai dari sekarang kalian di rumah bisa menggunakan bahasa daerah dengan kedua orang tua. Nanti bahasa Indonesia nanti kita setelah ketemu atau di sekolah baru kita gunakan. Bisa? Nah, oke. Karena ibu guru yakin pasti ada yang enggak loh. Enggak tahu bahasa daerahnya sendiri. Betul tidak? Iya. Terus yang ketiga, mengikuti ekstrakurikuler seni budaya. Nah, yang keempat, menghargai keragaman budaya teman-teman anak-anak. Jadi, jangan kita menganggap karena budaya kita bagus, akhirnya kita menganggap rendah budaya teman kita, jangan. Ya. Nah, tetapi malah kita bisa mempelajari budaya teman kita itu sebagai apa? Sebagai apa buat kita anak-anak? Sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Nah, yang berikutnya adalah anak-anak mempromosikan budaya Indonesia di media sosial dengan bijak. Kamu punya media sosial atau tidak? Punya, ya. Gunakan untuk apa saja? Ayo, gunakan untuk apa saja? Pasti kamu cuma apa? Facebook, main game, dan lain. Media sosialnya digunakan untuk apa? Kalian upload. Kamu punya budaya daerahmu sendiri. Supaya dikenal oleh orang lain. Bahkan dikenal oleh bangsa dan negara lain. Nah, itu adalah salah satu peran siswa untuk bagaimana melestarikan budayanya atau budaya Indonesia. Yang berikut adalah mengunjungi museum dan situs budaya. Dan yang terakhir adalah mencintai produk di dalam negeri. Dengan apa? Memakai produk budaya, yaitu seperti apa? Batik. Batik. Batik tenun pada momen-momen tertentu. Ini. Oke, baik anak-anak. Itulah penjelasan Ibu Guru pada hari ini tentang bagaimana cara anak-anak melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya Ibu akan memutarkan video tentang beberapa kasus budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain atau oleh negara tetangga. Negara memandang memang memiliki kemiripan dengan budaya Indonesia karena memiliki kemiripan akar budaya.
Dan masalah klaim-klaim kebudayaan pun tampaknya sering menjadi suatu kontroversi yang efektif agar warisan budaya tanah air kita dan mesti jadi klaim oleh negara lain. Oke, baik anak-anak. Itu adalah beberapa kasus budaya Indonesia atau budaya kita itu diklaim oleh negara tetangga. Nah, yang menjadi pertanyaan buat ibu setelah kamu menonton video ini anak-anak, jika negara Indonesia atau jika kita tidak melestarikan budaya Indonesia, maka apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Coba Mentari. Jika budaya Indonesia tidak dilestarikan, apa yang akan terjadi? Adalah maka identitas Indonesia itu bisa saja akan hilang secara turun-temurun, dan juga generasi budaya yang akan mendatang itu bisa saja akan mengira bahwa warisan budaya leluhur Indonesia. Luar biasa. Masya Allah, kita berikan aplaus buat Mentari. Oke anak-anak, jika kalau kita tidak mewariskan atau kita tidak melestarikan budaya Indonesia, maka identitas bangsa kita akan hilang. Kearifan lokal kita akan punah. Maka pentingnya untuk kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke, baik anak-anak. Ibu guru akan membagikan 4 kelompok berdasarkan ibu guru ambil hanya 4 daerah saja, yaitu daerah Bali, daerah Jawa, daerah Papua, dan daerah Sumatera. Nah, ibu guru bagi dalam 4 kelompok dan tiap kelompok itu mengangkat 2 budaya yang relevan dari daerah tersebut. Dan kamu nanti tuangkan di LKPD, ibu guru akan bagi LKPD dan setelah itu kamu tuangkan di dalam peta konsep. Bagaimana cara melestarikan budaya yang ada di daerah tersebut. Oke, sekarang yang ini kelompok 1, ibu guru kasih nama kelompok Jawa. Yang ini kelompok 2, ibu guru kasih nama kelompok Sumatera. Dan yang ini adalah kelompok Sulawesi. Oke, sekarang kalian bisa atur dan duduk per kelompok. Ya baik anak-anak, silakan duduk per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sini. Anak-anak, ini adalah LKPD, lembaran kerja peserta didik. Nah, nanti anak-anak ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, setelah anak-anak ikuti langkah-langkah di sini buat dalam bentuk tabel, anak-anak tuangkan dalam bentuk peta konsep dan anak-anak presentasikan ke depan. Nanti satu kelompok ibu guru kasih waktu 5 menit. Ya. Silakan anak-anak buka di buku. Nah. Mana bukunya? Kelompok Papua ya, kamu tulis di sini asalnya Papua. Terus kebudayaan daerah di Papua itu apa aja? Anak-anak tuangkan di sini. Terus nilai-nilai luhur apa yang diambil dari budaya tersebut? Setelah itu baru anak-anak penjelasan singkat tentang misalkan kamu ambil bakar batu. Apa itu bakar batu? Seperti itu di sini. Sudah paham? Ya, begitu. Nah, sudah paham ya? Oke. Oke, anak-anak, terima kasih. Oh, ya.
Kamu, ya ini kamu ambil budaya apa nak? Oh dari Bali. Kamu ambil berapa budaya dari di Bali? Oh, oh. Tari apa dengan apa? Ngaya. Oh ngaya dan ini kecak. Jawab. Bagaimana hasilnya sudah? Wah, sudah kreatif sekali. Kamu ambil berapa budaya? Ambil berapa? Oh, ya. Baik anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai hasil diskusi kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Nah, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4. Nah, berarti Ibu Guru akan mempersilakan kelompok mana yang pertama mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3. Masya Allah, kelompok 3 ingin dia yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, Bu Guru persilakan. Anak-anak yang lain perhatikan ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3 dari provinsi Wow, Masya Allah, kreatif sekali. Oke, pertama yaitu adalah meta konsep. Tadi kamu yang kita bahas kali ini yaitu budaya Sumatera. Pertama yaitu adalah rumah gadang. Rumah gadang yaitu nilai budayanya itu kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, adat dan tradisi, kebersamaan dan gotong royong, serta sistem matrilineal. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari daerah Minangkabau, yaitu suku Minangkabau, Indonesia. Cara melestarikan budaya rumah gadang. Yang pertama adalah menjaga dan merawat rumah gadang. Kedua, mempelajari dan mengajarkan adat Minangkabau. Ketiga, menggunakan rumah gadang untuk kegiatan adat. Serta 4, menghormati nilai dan aturan adat. Selanjutnya, cara melestarikan budaya rendang. Pertama, mempelajari dan meneruskan resep rendang asli. Kedua, memasak dan menyajikan rendang pada acara adat dan keluarga. 3, menghargai nilai budaya di balik rendang. Dan terakhir, menggunakan bahan dan cara memasak tradisional. Dan yang terakhir adalah tabelnya yaitu nama budaya, rendang, nilai budayanya, kebersamaan, penjelasan. Makanan khas Minangkabau yang disajikan saat acara adat sebagai simbol kebersamaan. Dan kedua yaitu rumah gadang, nilai budayanya yaitu kekeluargaan. Rumah adat Minangkabau sebagai tempat tinggal dan musyawarah keluarga. Yuk, nilai budaya dalam rendang. Pertama, saudara yang berkesunan. 2, kebersamaan. 3, gotong royong. 4, kerajinan dokter. Dan 5, filosofi hidup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah pas? Oke. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berapa? 4. Kelompok 4 dari suku mana? Dari Bali. Kelompok Bali maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu kebudayaan yang ada di Bali, yaitu Ngayak dan Kecak. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Pertama,
Karena ada semua cerita. Yang kedua, ada Alina, lalu ada yang mau, ada yang mau, Allah, Al-Fatihah, dan Al-Fatihah, Al-Fatihah, yang menarik dan sabikan apa dengan Tuhan. Kami menulis pada yang kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Jadi kami menulis beberapa present yang ditampilkan begitu atau daerah bagi kemudahan daerahnya yaitu tadi Ejak dan Maya. Nilai budaya yaitu persatuan, gotong royong, keikhlasan dan tanggung jawab. Kalau mereka persatuan, kebersamaan, disiplin dan spiritualitas. Penjelasan singkatnya, Maya merupakan tradisi kerja bakti masyarakat Bali dalam kegiatan keagamaan dan adat seperti upacara di pura. Tari Kecak merupakan seni tari tradisional Bali yang menceritakan kisah Ramayana. Lalu tradisi ngayak. Tradisi ini berasal dari ajaran Hindu Bali tentang pengabdian kepada Tuhan Ida, Sang Hyang Widi Wasana, masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk rasa syukur. Proses ngayak. Proses ngayak atau Bali itu mulai dari pembagian tugas oleh tokoh adat atau pemangku. Kemudian masyarakat melakukan tugas seperti membersihkan pura, menyiapkan persalinan, dan membantu jalannya upacara. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, demikian hasil presentasi kita pada hari ini dari beberapa kelompok. Luar biasa, kalian sudah memahami apa yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Nah, untuk itu anak-anak, Bu Guru harap semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa mengamalkan atau menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalian bisa melestarikan budaya dari daerah kalian sendiri. Nah, oke anak-anak, apa yang kalian pelajari pada konsep materi kita hari ini? Yang dari awal sampai akhir, apa yang anak-anak pelajari? Apa lagi? Apa lagi? Oke anak-anak, kenapa budaya Indonesia itu perlu dilestarikan? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Coba Nafisa. Pelestarian itu penting untuk mempertahankan jati diri bangsa dan identitas bangsa di era globalisasi ini, dan juga serta dapat mempertahankan nilai-nilai luhur dari Indonesia seperti gotong royong dan toleransi. Luar biasa. Ada lagi tadi Alvin? Alvin mau? Alvin juga? Nah, coba silakan. Untuk memperkuat identitas bangsa. Masya Allah, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum Ibu Guru mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu Guru mengambil kesimpulan tentang materi yang tadi kita pelajari. Yang pertama itu anak-anak, kebudayaan merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, budaya Indonesia merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun. Nah ini, pelestarian budaya adalah anak-anak tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk kita sebagai pelajar. Mulailah dari hal-hal kecil, yaitu seperti kenali, cinta, dan amalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, warisan yang sangat berharga ini akan tetap hidup oleh generasi penerus kita. Baik anak-anak, demikian proses pembelajaran kita pada hari ini.
Insya Allah kita akan bertemu di minggu berikut lagi dengan materi yang berbeda, yaitu apa? Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.